Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Nabila, perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang penanganan diare. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Astrid Estiana Putri, yang kedua saya sendiri Putri Nabila, yang ketiga Jeli Fatumi, dan yang keempat Siti Yohana. Baiklah, akan saya mulai presentasinya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu diare. Diare merupakan penyakit yang terjadi ketika mendapat perubahan konsistensi buang air besar atau feses. Seseorang dikatakan diare apabila fesesnya lebih berair dari biasanya, atau apabila BAB 3 kali atau lebih dalam kurun waktu 24 jam tanpa disertai darah fesesnya. Itu menurut Dapkes 2009. Oke, di sini ada jenis-jenis diare. Nah, jenis-jenis diare itu ada 3. Yang pertama, diare akut. Yang kedua, diare bermasalah. Dan yang ketiga, diare persisten. Apa sih diare akut? Diare akut itu adalah diare yang disebabkan oleh virus yang disebut rotavirus, yang ditandai dengan buang air besar, lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja. Nah, frekuensinya biasanya itu 3 kali atau lebih dalam sehari dan berlangsung kurang dari 14 jam. Oke, yang kedua, diare bermasalah. Nah, diare bermasalah ini itu disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, parasit, intoleransi laktosa, alergi protein susu sapi. Diare ini umumnya diawali oleh diare cair, kemudian pada hari kedua atau ketiga baru muncul darah dengan atau maupun tanpa lendir. Sakit perut yang diikuti munculnya tenesmus panas disertai hilangnya nafsu makan dan badan terasa lemah. Nah, yang ketiga ini diare persisten. Diare persisten ini adalah diare akut yang menetap, di mana titik sentral patogenesis diare persisten adalah kerusakan mukosa usus. Penyebab diare persisten sama dengan diare akut. Nah, di sini juga ada penyebab diare. Yang pertama itu ada infeksi. Infeksi bisa dari bakteri dan virus itu sendiri. Sama seperti yang tadi di jenis-jenis diare. Lalu ada yang kedua atau B, adanya gangguan penyerapan makanan atau disebut malabsorpsi. Yang harusnya pencernaan itu harusnya bisa mengabsorpsi makanan dengan baik, tapi ini tidak. Lalu ada alergi, lalu ada keracunan bahan kimia atau racun yang terkandung dalam makanan. Nah, itu makanya biasanya anak kecil itu makannya harus benar-benar dilihat, dipantau sama orang tuanya, karena kalau tidak bisa saja kebanyakan kasus diare itu adanya di anak-anak, karena itu tadi jajanannya itu nggak bisa dipantau oleh orang tuanya, jadi dia makan asal-asal aja. Lalu ada imunodefinisi, yaitu kekebalan tubuh yang menurun. Kebiasaan atau penyebab terjadinya diare. Yang pertama tadi, makan tanpa cuci tangan yang bersih. Jadi itu sangat penting ya, walaupun cuci tangan itu kadang suka remehkan, tapi kalau sekarang kita harus benar-benar bersih ya cuci tangan itu, apalagi ada pandemi seperti ini. Lalu menyimpan makanan di tempat yang kurang bersih juga dapat membuat penyakit diare lebih mudah menyerang, karena itu tadi penyebab diarenya dari bakteri dan virus. Jadi harus benar-benar dilihat apa yang dimakan. Lalu buang air besar di sembarang tempat, karena namanya tempat, misalkan buang air besarnya di tempat yang jorok, bakteri masuk, virus masuk, jadilah bisa menjadi penyebab diare tersebut yang tadi. Lalu memiliki sumber air atau mengkonsumsi air kurang bersih juga menjadi salah satu penyebab umum orang menderita diare itu tadi. Nah, kita mengkonsumsi air, sebaiknya airnya dimasak terlebih dahulu supaya air kotor yang tadinya ada bakterinya di dalam air tersebut bisa ternetralisir. Lalu sampah berserakan, itu juga berkumpulnya sarang-sarang bakteri dan virus di situ. Tanda dan gejala diare. Yang tadi ada BAB cair lebih dari 3 kali dalam sehari, badan lesu dan lemas, dehidrasi, muntah, nafsu makan menurun, demam, kekurangan cairan. Ya tadi ya, dehidrasi. Jadi dari kekurangan cairan itu badan jadi lesu dan lemah.
terus berat badannya menurun, lalu selaput lendir atau mulut dan bibir jadi kering, terus darah dan lendir dalam kotorannya gitu. Oke, di sini ada analisis triad epidemiologi non perilaku. Nah, yang pertama tuh ada host atau penjamu. Nah, di sini tuh faktor-faktor penyebab penyakit itu muncul. Yang pertama dari daya tahan tubuh terhadap penyakit. Nah, itu tadi, jika daya tahan tubuh kita fit gitu, stamina kita fit, virus itu tidak akan bisa menyerang tubuh kita. Sebaliknya, jika daya tahan tubuh kita lemah, virus itu akan lebih mudah untuk masuk ke dalam tubuh. Lalu kalau umur, kenapa umur? Karena kebanyakan umur yang terkena diare ini pada anak-anak. Nah, lalu ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini laki-laki dan perempuan ya. Kebanyakan laki-laki itu memang personal hygiene-nya itu agak kurang ketimbang perempuan, tapi bukan yang semuanya, tapi lebih mayoritas laki-laki seperti itu. Jadi kenapa itu kebanyakannya itu karena personal hygiene ya. Terus ada istiadat, itu tadi dari adat istiadat juga bisa menyebabkan terjadinya penyakit tersebut. Lalu yang kedua ada agen, yaitu penyebab diare itu ada ya dari virus, bakteri, dan parasit. Virusnya ada salmonella segala macam. Lalu ada golongan fisik, itu bisa terjadi karena infeksi pada usus yang menyebabkan diare tersebut gitu. Lalu ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu kayak misalkan tinggal di lingkungan yang yang lingkungan rentan dengan terhadap penyakit diare tersebut. Lalu yang non fisiknya ya ekonomi yang rendah, jadi dia tidak bisa membeli obat diare segala macam. Lalu ada dan lingkungan dari biologisnya itu seperti punya binatang. Nah, binatang itu tidak terawat, personal hygiene dari binatang itu tidak bagus, jadi virus itu akan berkumpul kan, jadi dari situ kena ke kita. Nah, saat daya tahan tubuh kita lagi tidak fit, dari situ virus bisa menyerang tubuh kita, penyakit pun jadi datang ke tubuh kita. Nah, sekarang saya akan memberikan proses terjadinya diare sebisa saya saja. Jadi dari kotoran manusia itu, makanya itu kita kalau misalkan mau buang kotoran, kita harus tahu nih bagaimana buang kotoran yang baik dan benar gitu kan. Kayak buang tinja itu jangan sembarangan. Nah, jika buangnya itu kotoran kita terkena air, lalu air itu digunakan untuk keseharian kita seperti mencuci tangan atau makan gitu kan, atau enggak hanya air, di sini ada debu juga, lalu kotorannya kena lalat gitu. Makanya itu kita kalau misalnya buang kotoran harus di jamban gitu. Nah, jika kotoran itu terkena salah satu elemen ya dari air, debu, lalat, atau tangan, lalu dari situ kan bisa menularkan ke makanan. Dari lalat misalkan, kotoran manusia ke lalat, lalat bisa menularkan kotoran itu yang tadinya ada bakteri, virus itu ke makanan yang mau kita makan gitu. Jadi dari makanan yang mau kita makan kena ke kita atau keluarga kita semua. Jadi dari situ makanya yang namanya makanan harus dijaga, karena kita tidak tahu apakah itu tadi pernah lalat itu mencar ke makanan kita gitu, terus dia membawa virus dan bakteri diare itu ke makanan, jadi kita nggak tahu gitu kan. Dari situ. Nah, di sini ada akibat jika diare tidak diatasi. Yang pertama ada kehilangan cairan yang berlebih, karena yang namanya diare itu kan mengeluarkan feses yang cair lebih dari 3 kali atau 4 kali dari biasanya. Dari situ cairan jadi kehilangan, terus jadi penurunan kesadaran karena kehilangan cairan tadi, dehidrasi, jadi kita merasa lemah dan lesu gitu. Bisa berakibat kematian karena dari penurunan kesadaran itu lesu, lemah, penurunan kesadaran, mati. Karena kalau tidak seperti itu bahaya sekali ya ternyata ya. Nah, pencegahan diare itu ada 3. Ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Nah, yang primer ini ditunjukkan pada faktor penyebab, salah satunya dari lingkungan.
Dengan peningkatan sanitasi air bersih dan sanitasi lingkungan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari penjamu, maka dapat dilakukan peringatan status gizi dan pemberian imunisasi dari lingkungan ya, lebih itu. Nah, untuk pencegahan sekunder ini, yang pertama diberi larutan oralit atau larutan gula dan garam. Lalu berikan anak lebih banyak cairan daripada biasanya untuk mencegah dehidrasi. Air putih yang masak, tidak lupa air putih yang diminumkan itu harus masak agar terhindar dari yang namanya bakteri dan virus. Bila anak berusia kurang dari 6 bulan dan masih diberi ASI, teruskan pemberian ASI, jangan diberhentikan ya. Lalu pencegahan tersiernya, pada tahap ini penderita diare diusahakan pengembalian fungsi psikologi semaksimal mungkin. Pada tingkat ini juga dilakukan usaha rehabilitasi untuk mencegah terjadinya akibat samping dari penyakit diare. Usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan terus mengkonsumsi makanan bergizi dan menjaga keseimbangan cairan dan juga kesehatan lingkungan. Pembuatan oralit. Nah, ini adalah cara-cara pembuatan oralit untuk menyembuhkan diare atau mencegah diare tersebut juga. Yang pertama, gula 1 sendok teh penuh, garam 1/4 sendok teh, air masak 200 cc atau 1 gelas air ya. Terus campurkan bahan-bahan tersebut diaduk sampai larut. Dengan benar diaduk dulu baru diminum. Perlu diingat juga, segera bawa ke dokter atau puskesmas atau fasilitas kesehatan yang terdekat jika salah satu tanda di bawah ditemui tidak membaik dalam 3 hari. Terus tinja cair keluar amat sering, muntah berulang-ulang, sangat haus, tidak mau makan atau minum seperti biasanya, demam, ada darah dalam tinjanya, lendir darah ya. Anak terlihat sangat lemah, didapati 1 atau lebih tanda-tanda kekurangan cairan atau dehidrasi. Nah, apabila selama dirawat di rumah keadaan anak menjadi bertambah buruk dan tidak ada perkembangan, silahkan bawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat seperti posyandu, klinik kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dokter anak, perawat, bidan, segala. Oke, cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya lakukan dalam video ini. Semoga semuanya diberi kesehatan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin juga. Semoga puasanya dilancarkan sampai nanti kita menjemput Idul Fitri. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.